Halo guys, berjumpa lagi dengan Galuh Banjar. Kali ini Galuh Banjar akan mengajak teman-teman untuk mempelajari materi yang cukup menarik untuk kita bahas kali ini. Coba perhatikan terlebih dahulu foto yang Mimin tampilkan di layar. Apakah teman-teman pernah melihat bintik-bintik tersebut pada suatu tumbuhan? Nah, bintik-bintik pada daun tersebut itu adalah sorus. Nah, sorus ini merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan paku dan merupakan salah satu ciri khas dari tumbuhan paku tersebut. Pada kesempatan kali ini, Galuh Banjar akan menjelaskan materi mengenai tumbuhan paku Pteridophyta epiphyt. Yuk, kita simak bersama. Apa sih tumbuhan paku epifit itu? Tumbuhan paku epifit adalah tumbuhan paku-pakuan yang hidup menempel pada tumbuhan lain yang dijadikan sebagai inangnya. Epifit berbeda dengan parasit. Epifit memiliki akar untuk menyerap nutrisi dan air sehingga dapat memproduksi makanannya sendiri. Sedangkan parasit itu mengambil nutrisi dari tanaman inangnya sehingga bersifat merugikan. Adapun ciri-ciri dari tumbuhan paku yang pertama yaitu sudah mempunyai akar, batang, dan daun yang jelas. Pada batang terdapat jaringan pengangkut. Selain itu terjadi metagenesis atau pergiliran keturunan. Terdapat generasi sporopit dan gametofit, ujung daun paku yang muda umumnya menggulung atau fiddlehead. Dan alat perkembangbiakan itu berupa sorus dan yang terakhir daunnya dapat berupa mikrofil dan makrofil atau sporopil dan propofil. Materi berikutnya yaitu struktur morfologi tumbuhan paku yang terdiri dari akar, batang, daun, dan spora. Spora pada tumbuhan paku umumnya berkumpul di sporangium. Kumpulan dari sporangium dapat berupa sorus, trobilus, dan sporakarpium. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai siklus hidup atau metagenesis dari tumbuhan paku. Tumbuhan paku mengalami metagenesis antara generasi gametofit dan generasi sporopit. Secara umum, tahapan metagenesis pada tumbuhan paku bisa teman-teman perhatikan di gambar yang telah ditampilkan. Pada gambar tersebut terdapat sporangium. Jadi sporangium ini nantinya akan terpecah dan menghasilkan spora. Nah, spora pada tumbuhan paku itu bersifat haploid dan apabila spora tersebut jatuh di tempat yang lembab, maka akan berkecambah dan berkembang menjadi protalium atau gametofit muda yang bersifat haploid. Nah, gametofit muda tersebut atau protalium itu akan membentuk antheridium dan archegonium. Di dalam antheridium nantinya akan dibentuk spermatozoid, sedangkan di dalam archegonium akan dibentuk ovum. Nah, jika terjadi fertilisasi atau pembuahan antara spermatozoid dan ovum, maka akan terbentuk zigot yang bersifat diploid. Nah, zigot tersebut akan tumbuh menjadi sporopit atau tumbuhan paku yang bersifat diploid. Sporopit selanjutnya akan membentuk sporofil atau daun pembentuk spora yang bersifat diploid. Zigot yang berkembang menjadi sporopit baru dan tumbuhan muda tersebut akan keluar dari archegonium induknya yaitu di gametofit. Coba teman-teman perhatikan, pada daun sporopit muda itu tumbuh dari gametofit yang merupakan bagian dari archegonium induknya. Dan pada tahapan yang terakhir, sporopit muda akan berkembang menjadi sporopit dewasa atau tumbuhan paku yang telah dewasa. Nah, di bawah bagian daun tersebut nantinya akan terdapat bintik-bintik yang kita sebut dengan sorus. Sorus ini merupakan kumpulan-kumpulan dari sporangium. Nah, berikutnya ada contoh dari tumbuhan paku epifit yang ditemukan di tepian sungai Desa Mawangi. Yang pertama ada Pirosia lanceolata atau paku picisan, yang mana paku ini memiliki bentuk sorus bulat dan terletak di tepi daun bagian bawah. Berikutnya ada paku Asplenium nidus atau paku sarang burung, memiliki bentuk seperti garis dan terletak di urat-urat daun pada bagian bawah. Berikutnya ada Davalia denticulata atau paku kaki tupai. Ini memiliki bentuk sorus bulat dan terletak di lekukan tepi anak daun. Berikutnya ada Dreamoglossum piloceloides atau paku sisik naga, yang mana ini memiliki bentuk sorus garis memanjang dan terletak di tepi daun bagian bawah. Contoh berikutnya ada Nephrolepis biserata atau paku uban, yang mana ini memiliki bentuk sorus bulat dan terletak di tepi daun bagian bawah. Dan berikutnya ada Vitaria elongata atau paku ulur. Ini memiliki bentuk sorus garis memanjang dan terletak di sepanjang tepi daun bagian bawah. Dan berikutnya ada lagi yaitu Platycerium coronarium atau paku tanduk rusa. Ini memiliki bentuk sorus yang tidak beraturan dan tersusun rapat, yang mana ini terletak di ujung daun bagian bawah. Dan yang terakhir yaitu paku Pimatosaurus scolopendria atau paku wangi, yang mana ini memiliki bentuk bulat dan terletak menyebar di permukaan bawah daun.
Berikutnya ada peranan dari tumbuhan paku, yaitu sebagai tanaman hias yang bernilai ekonomis. Nah, contohnya itu adalah paku tanduk rusa dan paku sarang burung. Berikutnya yaitu sebagai salah satu bahan pembuatan obat tradisional, contohnya paku sisik naga, sebagai bahan kerajinan tangan dan sebagai habitat bagi berbagai macam jenis serangga. Gimana video pembelajaran kali ini? Sangat menyenangkan bukan? Semoga dapat bermanfaat buat kita semua dan dapat mempermudah teman-teman untuk memahami materi terkait dengan tumbuhan paku Pteridophyta. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. See you next video. Bye-bye.